Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Bertemu lagi dengan Mister pada pelajaran pendidikan agama Islam pagi ini. Kita berharap kalian tetap jaga kesehatan dan tetap jaga protokol kesehatan COVID. Keluar rumah harus pakai masker dan jangan lupa jaga jarak dan sering-sering cuci tangan. Baik, sebelum pelajaran ini kita mulai, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kehidupan kalian dan Allah jadikan kalian menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang menghargai pendapat, sederhana, dan ikhlas. Di antara kalian pasti pernah mengalami yang namanya berbeda pendapat, baik dengan kakak, adik, ataupun dengan sesama teman. Bahkan para nabi pun seperti Nabi Daud dan Nabi Sulaiman pernah berbeda pendapat. Namun jika perbedaan pendapat itu dapat disikapi dengan bijaksana dan diselesaikan dengan cara yang benar seperti yang dilakukan oleh Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, maka perbedaan pendapat itu pasti akan terselesaikan dengan baik. Dalam hal menghargai pendapat, Rasulullah Muhammad SAW adalah sosok teladan dalam hal menghargai pendapat. Rasulullah tidak pernah mencela salah satu di antara orang yang berbeda pendapat. Bahkan Rasulullah SAW memberikan jalan keluar dan juga solusi yang baik serta adil. Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan agar mengikuti apa yang paling baik jika ada perbedaan pendapat. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Az-Zumar ayat 18, Bismillahirrahmanirrahim. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. Islam memberikan tuntunan bagaimana harus bersikap ketika menghadapi perbedaan pendapat. Di antaranya adalah yang pertama, kita melepaskan diri dari hawa nafsu serta ikhlas menerima keputusan. Yang kedua, tidak mencaci
dan juga tidak menjelekkan pendapat orang lain. Yang ketiga, memberikan bantahan atas pendapat orang lain dengan perkataan yang baik dan santun. Dan yang keempat, jika berselisih tentang sesuatu, hendaklah kita kembali pada Al-Quran dan Al-Hadis. Dan yang kelima, mempertimbangkan tujuan dan dampak dari apa yang kita katakan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sederhana. Apa itu sederhana? Sederhana adalah sikap yang bersahaja, tidak berlebih-lebihan. Sederhana adalah salah satu dari sekian banyak sikap terpuji yang diajarkan dalam agama Islam dan juga dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Furqan ayat 67, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqtaru wa kana baina dzalika qawama. Yang artinya, dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Nah, lawan dari hidup sederhana adalah hidup boros, yaitu hidup yang membelanjakan harta secara berlebih-lebihan, melebihi batas kewajaran. Selain hidup boros, kita juga dilarang untuk hidup kikir. Kikir atau bakhil adalah sikap pelit, yaitu orang-orang yang enggan mengeluarkan hartanya baik untuk keperluan diri sendiri, keluarga, infak, ataupun sedekah. Nah, jika kita membiasakan hidup sederhana, maka banyak hikmah yang akan kita peroleh. Di antaranya adalah yang pertama, kita akan dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dijunjung derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, semakin dicintai dan dihargai oleh sesama manusia. Dan yang keempat, akan mendapatkan keberkahan dalam hidup. Yang kelima, bisa meraih semua impian-impiannya yang ingin dicapai. Selanjutnya, kita akan membahas tentang ikhlas. Tahukah kamu apa itu ikhlas? Ikhlas dalam arti bahasa adalah bersih, jernih, dan murni. Sementara menurut istilah adalah beramal semata-mata mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat 5, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Artinya, padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Yang demikian itulah agama yang lurus dan benar. Quran surah Al-Bayyinah ayat 5. Perlu kita ketahui bahwa diterimanya suatu amal ditentukan oleh 3 faktor, yaitu niat yang ikhlas, beramal dengan sebaik-baiknya, dan tidak menyebut-nyebut hasil amal baiknya.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berwasiat kepada para sahabatnya, "Wahai saudaraku yang tercinta, perhatikan niat kalian sebelum melakukan suatu amalan. Berniat baiklah, karena kita akan mendapatkan pahala darinya." Nah, teman-teman semua, alhamdulillah kita sudah mempelajari pelajaran pendidikan agama Islam pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa kita ambil hikmahnya dan juga bisa bermanfaat untuk kalian. Pesan Mister, tetap harus jaga sholat 5 waktu dan juga jangan lupa tetap rajin murojaah di rumah. Dan satu lagi, kalian harus tetap membantu pekerjaan orang tua di rumah. Baik, mari kita tutup pertemuan kita pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.